Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Doanya dipimpin oleh siapa? Ketua kelas. Ya, ketua kelas. Silakan pimpinlah doanya. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk materi kita hari ini, dinamika perwujudan penerapan dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa ya. Sebelum kita masuk materi, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin? Ketua kelas lagi, silakan ketua kelas. Marilah berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1945. Kalau dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Segera bisa dipilih. oke, bagus. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini. Yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, untuk materi ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran picture and picture, yaitu menunjukkan gambar dan menceritakan tentang gambar yang akan Ibu bagikan sebentar. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Mana kelompok satu? Satu, bentar ya kan? Kelompok dua, kelompok tiga. Amati gambarnya, kemudian ceritakan tentang gambar tersebut. Jadi Pancasila sejak awal, dengarkan dulu perhatian. Pancasila sejak awal kemerdekaan itu sudah mengalami banyak rongrongan, ya. Nah, di mana Pancasila mau digantikan sebagai ideologi negara kita yang sudah kita sepakati sejak tanggal 18 Agustus 1945.
1945. Oke. Masa awal kemerdekaan Indonesia 1945-1959. Tahun 1948 peristiwa apa yang ada di sini? Tunjukkan dengan gambarnya sebentar. Tahun 1949 peristiwa apa di sini? Tahun 1950, tahun 1957 sampai dengan 1958, dan yang terakhir 1949. Oke, kelompok 1. Silakan. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1945. Pemberontakan tujuan utama pemberontakan ini adalah mendirikan negara Indonesia komunis yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi negara komunis yang berkiblat kepada negara Uni Soviet. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Oke, silakan. Apa tujuan utama PKI? Baik, pertanyaan yang bagus seperti kemarin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan utama PKI adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintahan Belanda dengan membangun serikat pekerja untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ceritakan tentang gambar yang Anda dapatkan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarno Pertiwi. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikan negara Islam Indonesia. Tujuan utama negara Islam Indonesia adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syarat Islam. Tetapi gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan kerusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, perampasan harta benda milik penduduk, dan lain-lain. Pemberontakan ini baru ditupas pada tanggal 4 Juli 1962. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok yang lain ada pertanyaan? Saya. Oke. Silakan, Nak. Apa latar belakang pemberontakan Darul Islam? Latar belakang pemberontakan Darul Islam. Mana kelompok 2 bisa dibagi temannya di atas? Latar belakang Darul Islam adalah untuk menggantikan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Oke. Tidak presentasi dari Bapak Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan tampil ke depan. Siapa? Republik Maluku Selatan RMS. RMS merupakan sebuah gerakan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumaki yang didirikan pada tanggal 25 April 1950 dan bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan ini dapat dilakukan militer Indonesia pada November 1950. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Saya Bu. Oke, silakan. Isti. Bagaimana pengaruh RMS bagi bangsa Indonesia? Pengaruh RMS bagi bangsa Indonesia. Ya, temannya juga bisa membantu menjawab. Dampak utamanya yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Banyaknya
korban yang jatuh pada masa perlawanan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan tentang gambar ini, di mana gambar ini merupakan salah satu pemberontakan revisioner Indonesia yang dipimpin oleh sejarah Yahudi pada tahun 1957 sampai tahun 1958. Terjadi pemberontakan PRRI, di mana pemberontakan tersebut dipimpin oleh Syarifudin Prawiranegara dan Vincent Sumuat di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan tersebut merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan, di mana pemerintahan tersebut tidak lagi bisa untuk dinasihati sehingga terjadinya kesenjangan sosial antar negara. Oke, silakan. Mengaku pemberontakan PRRI dan persemestaan dapat dikatakan pemberontakan paling berat pada demokrasi liberal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Karena pemberontakan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan pemberontakan mendapat dukungan dari pihak asing. Oke. Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Gambar ini adalah gambar Angkatan Perang Batu Adil atau APRA. APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KRI Raymond Masterling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond Masterling memandang dirinya sebagai sang Batu Adil karena yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tahanan Yunani. Kudeta terhadap pemerintah Republik pada tanggal 23 Januari 1950 dan menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun, APRA dapat dibubarkan dan dapat kembali ke bentuk negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, kelompok 1. Berapa banyak korban dalam peristiwa APRA? Perkiraannya ada 90 lebih. Oke. Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih telah peserta sehat. Jadi ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan beberapa pemberontakan yang terhadap ideologi negara kita Pancasila sejak awal kemerdekaan 1945 sampai dengan tahun 1959. Oke, untuk kesimpulan hari ini materi kita, mari memperkuat persatuan. Karena kita tahu sekarang itu banyak sekali dorongan terhadap ideologi negara kita atau dasar negara kita. Banyak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi baru, ya. Oke. Jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini, ancaman nyata dari pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.
yang ditandai dengan berbagai aksi yang menyerukan penggunaan paham atau ideologi lain. Penanaman nilai-nilai Pancasila sedianya dilakukan sejak dini, yaitu mulai dari keluarga. Misalnya sikap tenggang rasa, sikap saling menolong, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita lakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila bukanlah hal-hal yang asing lagi bagi kita. Nah, sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana bersama kita menjaga persatuan Indonesia. Persatuan dan kebersamaan ini menjadi bagian penting. Persatuan ini menjadi titik kunci untuk bisa menjaga NKRI. Oke? Sekian dan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.